Kalau kalian lihat, ini ada salah satu mesin motor yang sampai sekarang masih dianggap paling menakutkan di dunia roda 2. Yap, ini adalah mesinnya Suzuki Hayabusa, motor yang terkenal sebagai salah satu motor tercepat sepanjang masa. Yang menariknya, saat pertama kali dirilis, harga Hayabusa tidaklah semahal yang kalian bayangkan. Bayangkan saja, kalian punya motor ini sanggup melesat lebih dari 300 km per jam tanpa harus bayar harga yang overpriced. Di awal tahun 2000-an, persaingan motor super kencang benar-benar panas. Honda sudah punya Blackbird, Kawasaki punya ZX 1300, tapi Suzuki juga nggak mau kalah. Mereka mengeluarkan Hayabusa, yang artinya burung alap-alap. Sedikit fun fact, burung alap-alap adalah pemangsa burung Blackbird. Jadi bisa dibilang nama Hayabusa itu bukan kebetulan. Itu adalah sindiran Suzuki untuk Honda. Balik ke topik, Hayabusa bukan cuma soal unggul kecepatan, tapi juga desain dan teknologi. Salah satu fitur ikoniknya adalah rem air intake system. Jadi ada lubang kecil di bagian depan yang langsung menyalurkan udara ke mesin. Semakin cepat motor itu melaju, semakin banyak juga udara yang dipaksa masuk, yang pada akhirnya menghasilkan tenaga ekstra. Selain itu, Hayabusa juga lebih maju dari kompetitornya karena menggunakan fuel injection dengan throttle body individual, yang artinya bukan lagi karburator seperti motor kebanyakan saat itu. Setiap silinder mendapatkan supply campuran udara bahan bakar yang presisi. Hasilnya, power lebih besar dan respon gas lebih instan. Lalu, apa rahasia Hayabusa mendapatkan kecepatan gila itu? Kalau dari mesinnya, Hayabusa menggunakan konfigurasi inline-4, mirip dengan mobil, dan beberapa komponennya disesuaikan untuk motor. Kombinasi ini membuat Hayabusa bisa tembus kecepatannya 300 km per jam. Itu sih sangat gila untuk motor yang lahir di era itu. Nah, kalau kita berbicara mesin motor inline-4, ada beberapa perbedaan menarik dibandingkan dengan mesin mobil, misalnya di silinder. Silinder motor biasanya lebih cepat panas, makanya desain pendinginannya juga dibuat lebih efisien. Di mesin inline-4 motor, ada part kecil yang berfungsi mencegah oli bocor masuk ke head. Lalu, oli mesin juga disemprotkan langsung ke bagian camshaft, supaya tetap terlumasi. Camshaft inilah yang bertugas membuka dan menutup katup pada sisi intake. Jadi, kalau sampai dilepas, posisinya harus dipasang kembali dengan benar di sisi intake. Nah, jadi, selain mesinnya bertenaga, Hayabusa juga punya sistem transmisi yang unik. Gigi transmisinya langsung terhubung dengan bagian crankshaft, yang mirip seperti sistem kopling di mobil. Bedanya kalau mobil cuma pakai satu part kopling, tapi Hayabusa justru pakai multi-plate clutch, yang sama seperti motorsport atau motor bebek kopling pada umumnya. Di dalamnya ada beberapa plat logam dan plat kopling yang disusun bergantian. Semua itu duduk di antara hub luar dan hub dalam. Nah, hub inilah yang berputar bebas bersama transmisi, lalu terhubung langsung ke bagian crankshaft. Tapi, meskipun terhubung, hanya plat logam itulah yang benar-benar bisa bergerak dan menyalurkan tenaga. Selain faktor-faktor tadi juga, ada juga loh faktor dari mesin dan juga bobotnya. Mesin Hayabusa itu punya piston dengan diameter 80 mm. Sebagai perbandingan, Honda Civic dengan mesin inline-4-nya juga punya piston sekitar 85 mm. Bedanya, mesin Civic itu beratnya sampai 454 kg, sedangkan mesin Hayabusa jauh lebih ringan. Nah, disinilah rahasianya. Tenaganya besar, tapi bobotnya ringan. Itulah alasan motor ini bisa tembus 300 km per jam, sementara Civic tidak. Selain itu, desain silinder Hayabusa juga unik. Walaupun sama-sama inline-4, konstruksinya lebih dari 50% berbeda dibandingkan dengan mesin mobil. Kombinasi inilah yang bikin mesin segini itu bisa melesat begitu cepat. Tapi bukan cuma mesinnya aja loh yang berperan. Ada juga faktor dari aerodinamika. Aerodinamika Hayabusa itu sangat diperhitungkan. Semuanya detail, dari bodi sampai sistem mesinnya dirancang. Jadi satu kesatuan yang sempurna. Kalau menurut kalian gimana? Apakah rahasia kecepatan Hayabusa lebih ke mesinnya atau justru aerodinamikanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video gue selanjutnya. And see you the next video.